cukup waktunya. Yang presentasi nanti berapa kelompok? Izin menjawab, Ibu satu kelompok 14. Oh, udah kelompok terakhir ya? Iya, Ibu. Ya udah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan genitourinaria system atau sister kemihan. Udah kelihatan slide-nya? Izin menjawab sudah, Ibu. Ini udah punya semua ya slide-nya ya. Ya, jadi pada saya menceritakan genitourinaria system ini sebenarnya kalian sudah harus tahu yang fisiologinya atau faalnya. Cuma kalian ada kuliah fisiologi nggak? Ada kuliah fisiologi nggak deh? Vini ada kuliah fisiologi nggak kamu di semester kemarin atau semester ini? Izin menjawab, di semester 1 ada, tapi namanya IBD. Kenapa? Ilmu biomedik dasar. Oh, ada ya. Ya karena kalau mau jelasin fisiologi dan patofisiologinya nanti kelamaan. Jadi giliran saya cuma yang bagian patofisiologinya, artinya kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit pada sistem urinaria ya. Apa aja? Ini ada satunya kita sebut inkontinensia dan retensi. Inkontinensia itu ketidakmampuan mengendalikan buang air kecil ya. Jadi kalau orang awam bilangnya ngompol gitu ya. Atau retensi itu tidak bisa keluar urinnya ya, tertahan oleh berbagai sebab. Nah, ini penyebabnya ya. Inkontinensia itu loss of voluntary control of bladder. Jadi nggak bisa mengendalikan, tidak bisa menahan buang air kecil ya. Yang ini yang sebelah kiri ini adalah inkontinensia nih, yang baris kolom sebelah kiri ya. Nah, inkontinensia ini bisa macam-macam penyebabnya. Stress incontinence itu bukan karena stres pikiran ya, tapi stres pada sistem urinaria ya, misalnya ya peningkatan tekanan intraabdomen, tekanan di dalam abdomen, tekanan di dalam perut. Contohnya apa? Pada ibu hamil trimester 3 gitu ya. Itu dengan berkembangnya janin maka tekanan di dalam abdomennya akan meningkat sehingga akan menekan vesika urinaria sehingga urinnya makanya orang ibu hamil trimester 3 ini biasanya bolak-balik buang air kecil, bahkan kadang-kadang belum sampai ke kamar mandi dia udah keburu buang air kecil ya, karena tidak sulit menahan mengontrol air kecilnya karena peningkatan tekanan di dalam abdomen. Lalu bisa juga karena ini ya, forced urine through sphincter ini karena tertawa yang berlebihan, batuk yang berlebihan ya. Atau pada perempuan nih biasanya postpartum ya, sehingga otot-otot di urogenitalnya melemah ya. Jadi tertawa yang berlebihan, batuk yang berlebihan itu semua intinya juga meningkatkan tekanan intraabdomen ya, seperti halnya tadi pada wanita hamil trimester akhir. Nah, itu biasanya menyebabkan loss of voluntary control of bladder. Jadi nggak bisa mengkontrol vesika urinarianya, nggak bisa mengontrol keluar menahan buang air kecil. Lalu bisa juga karena gangguan pada sarafnya, spinal cord injury, ya, medula spinalis atau saraf-saraf yang ada di tulang belakang ini mengalami trauma, misalnya ada kecelakaan atau brain damage, ya, kerusakan otak. Bisa karena stroke, bisa karena head injury, karena trauma kepala juga ya, biasanya kecelakaan. Lalu yang disebut retensi itu tidak mampu, inability to empty bladder, nggak mampu mengosongkan bladdernya, ya, nggak mampu mengosongkan vesika urinaria. Kalau tadi tidak mampu menahan keluarnya urin dari vesika urinaria, kalau retensi tidak mampu mengosongkan isi vesika urinaria walaupun penuh, ya. Nah, bisa juga karena tadi ya kerusakan saraf di spinal cord injury ya, atau ini biasanya pemakaian kateter yang lama ya, kateter yang lama itu juga kadang-kadang menyebabkan. Nah, caranya gimana ya pada pasien-pasien yang pemakaian kateter yang lama ini yang di sebelah kiri ya, menyebabkan
otot-ototnya nggak terlatih untuk menahan buang air kecil ya. Jadi misalnya pada pasien pakai kateter lama, biasanya sebelum pulang dia dilatih ya, nggak langsung dilepas itu si kateternya, dilatih untuk menahan buang air kecil ya, karena dia selama pakai kateter kan nggak usah menahan buang air kecil ya. Jadi yang sebelah kiri ini inkontinensia itu bisa disebabkan oleh penggunaan kateter yang lama ya. Nah, yang sebelah kanan kateter itu justru dipakai untuk ya, pada retensi kateter itu dipakai untuk alat bantu mengeluarkan urin dari vesika urinaria. Jadi karena nggak bisa keluar, karena otot-otot sfinkternya itu nggak bisa relaksasi, ya nggak bisa membuka pintunya, nggak bisa membuka sfinkternya, maka dipasang kateter ya supaya urin dalam vesika urinarianya keluar lewat selang kateter. Nah, dari urin itu juga bisa didiagnosis berbagai penyakit ya, misalnya jadi dari traktus urogenital ya, traktus urinaria, dari saluran kemih, urin itu bisa ada makanya pemeriksaan lab pada pemeriksaan urin ya, karena dari urin bisa didiagnosis, bisa menegakkan diagnosis beberapa penyakit atau misalnya menggambarkan kondisi sehari-hari, misalnya pola makannya, lalu obat-obatan yang dikonsumsi, ada yang dikeluarkan lewat ginjal ya. Lalu misalnya ada infeksi dan lain sebagainya, itu bisa dilihat dari urinnya. Nah, normalnya urin itu jernih, ya jernih, nggak keruh ya, harusnya jernih. Warnanya itu kuning muda, ya pH-nya atau keasamannya sekitar 4,5 sampai 8. Ya. Kalau ya terdapat perubahan dari kondisi normalnya urin, misalnya urinnya itu seperti berkabut, berawan gitu ya, mau dibilang kayak keruh gitu ya. Nah itu biasanya karena ada sejumlah protein, bisa juga sel-sel darah. Ya, sel-sel darah itu bukan darah ya, sel-selnya, atau bakteri, bahkan pus-pus itu seperti nanah ya. Jadi apabila urin nampak berkabut atau berawan atau tampak keruh, itu bisa jadi ada protein atau ada sel-sel darah, ada bakteri atau salah satu atau salah dua atau salah tiga dari itu. Lalu kalau urinnya nampak gelap, nggak kuning muda, ya nampak gelap, bisa macam-macam penyebabnya ya. Bisa urinnya pekat. Pekatnya karena apa? Kurang asupan cairan. Jadi kalau misalnya kalian puasa ya, kalau buang air kecil tuh udah menjelang sore, warnanya kan makin tua warnanya karena urinnya pekat. Jadi jumlah air dan jumlah zat terlarut dalam urin itu udah makin pekat, ya, terkonsentrasi karena airnya sedikit ya, karena puasa. Lalu bisa juga karena adanya darah. Darah kalau di urin itu bukan, kadang-kadang tidak merah ya, warnanya agak kecoklatan gitu. Atau tingginya kadar bilirubin sehingga nanti urinnya seperti air teh. Ada juga urin itu baunya ya bau amonia ya, karena dia ada sisa-sisa protein yang dibuang lewat urin. Jadi dalam bentuk amonia, warna yang kamu bilang baunya pesing gitu ya. Nah, itu kalau ada juga beberapa penyakit seperti infeksi menyebabkan urin ini baunya nggak bau amonia ya, bau-bau lainnya gitu ya. Itu ciri-ciri khas beberapa infeksi. Nah, sekarang urin juga dipakai untuk mendiagnosis beberapa penyakit ya, selain tadi dilihat dari warnanya, dari baunya ya. Lalu ada yang kita sebut hematuria. Hematuria itu berarti dalam urinnya banyak mengandung darah gitu ya, bisa karena infeksi, bisa karena kerusakan dari ginjalnya sendiri ya. Lalu bisa juga kita sebut protein uria. Urin itu kan urin ya air kencing gitu ya. Nah, kalau hematuria tadi hem itu darah, berarti di dalam urinnya banyak darah. Kalau protein uria berarti dalam urinnya banyak protein. Ya, proteinnya biasanya albumin. Harusnya di urin kita itu nggak ada protein ya, karena udah disaring oleh glomerulus di ginjal. Ya, jadi kalau protein itu ukuran molekulnya besar, jadi nggak lolos saringan, nggak akan masuk ke dalam ginjal gitu ya, sehingga
kalau ada protein di dalam urinnya, berarti itu ada kebocoran dari ginjalnya ya, waktu-waktu dia filtrasi pada waktu dia menyaring. Bisa karena infeksi, bisa karena autoimun ya. Lalu ada disebut bakteri urea, ya udah pasti dalam urinnya ada bakteri. Atau piuria, piuria itu urinnya mengandung pus atau nanah, itu disebut biasanya disebabkan oleh ini biasanya ciri khas pada UTI, urinary tract infection, infeksi traktus urinarius, infeksi saluran kemih. Ada juga kristal ya, urinary cast ya. Jadi nanti kalau dilihat di bawah mikroskop ya, nanti ada kristal-kristal yang bentuknya seperti tabung tubulus ya. Nah, ini bisa itu berupa protein, bisa bakteri, bisa sel darah, tapi dia bentuknya seperti tabung. Tabung-tabung ini kenapa bentuknya seperti itu? Karena terbentuknya di ginjal, di tubulus ya, di tubulus distal, tubulus proksimal itu kan dia seperti saluran ya kalau terbentuk kristalnya, baik itu bakteri, protein atau sel-sel darah lainnya, itu berarti penyakitnya asalnya bukan dari vesika urinaria, tapi dari tempat yang lebih ke atas lagi, yaitu ginjal. Ya. Menggambarkan adanya inflamasi tubulus. Inflamasi itu peradangan, tubulus itu ya saluran di ginjal ya. Tubulus ada tubulus distal, ada tubulus proksimal. Nanti dilihat lagi buku anatominya. Lalu urin ini juga ada berat jenisnya ya. Berat jenisnya menggambarkan ini berapa banyak zat yang terlarut dalam cairan dalam air, yang komposisi urin itu kan air dan zat terlarut ya. Nah, ini kalau berubah konsentrasinya akan mengubah juga berat jenisnya. Nah, biasanya menggambarkan adanya gangguan fungsi dari ginjal. Nah, untuk mengetahui kelainan atau gangguan pada ginjal atau saluran kemih, biasanya juga nggak selalu diperiksa dari darahnya, tapi juga diperiksa nggak harus selalu diperiksa dari urinnya, ya bisa juga diperiksa dari darah. Ya, jadi kan ginjal itu fungsinya menyaring, yang masih bisa dipakai akan diedarkan kembali ke dalam darah, sedangkan kalau yang mau dibuang akan lolos lewat saringan, dibuang masuk ke dalam ginjal, nanti ginjal akan membentuk urin ya. Nanti kalau ada yang masih diperlu, ternyata udah lolos saringan masuk ke dalam ginjal, ini masih dibutuhkan, contohnya glukosa akan diserap kembali oleh ginjal, serap kembali masukin ke pembuluh darah lagi. Nah, yang dibentuk dalam urin itu benar-benar yang sudah nggak berguna lagi, hingga harus dibuang ya. Nah, kalau ada gangguan fungsi ginjal tadi, memfiltrasi yang harusnya zat-zat yang harusnya dibuang dia nggak bisa buang, atau adanya zat-zat yang harusnya dia simpan tapi malah dibuang, itu kan berarti gangguan fungsi ginjal ya. Itu bisa dilihat di darah gitu ya. Di darah ini misalnya yang di darah ini ureum dan kreatinin ya. Kalau periksa lab pasti ingat ya, ada ureum dan kreatinin. Ureum dan kreatinin ini harusnya dibuang oleh ginjal. Tapi kalau ada kerusakan fungsi ginjal, dia nggak kebuang, beredar lagi ke darah. Nah, padahal ureum dan kreatinin ini toksik ya, zat yang sifatnya toksik, racun terhadap banyak organ tubuh kita. Nah, ini penyebabnya tadi adalah gagalnya mengekskresi zat-zat sisa ya, waste gitu. Nah, sekarang kenapa kok bisa gagal? Karena adanya low GFR. Low GFR itu glomerulo filtration rate. Jadi kecepatan filtrasi di glomerulus di ginjal menurun, jadi melambat. Kemampuan untuk memfiltrasi melambat, sehingga zat-zat yang berbahaya ini nggak kebuang gitu ya. Bisa juga penyakit asidosis. Nih kayaknya kita kemarin udah ya kuliah ya asidosis. Kan di ginjal itu kalau misalnya pH darah kita turun menuju asam ya, kurang dari 7, berapa sih? Terus jadi lupa. 7 ya, kurang dari 7 itu nanti 7,35 ya. Nanti si darah ini kan berarti sifatnya mau asam ya atau asidosis, maka ginjal ini tugasnya membuang ion H sebanyak-banyaknya di urin supaya pH darahnya naik lagi ke 7,35 sampai 7,45. Begitu juga kalau
alkalosis ya sama. Kalau alkalosis yang dibuang adalah ion HCO3- supaya pH darah turun ke nilai normal. Bisa juga anemia. Kenapa nih? Apa hubungannya saluran kemih sama anemia? Ternyata di ginjal itu ada sel-sel yang menghasilkan hormon eritropoietin ya. Eritropoietin ini adalah hormon yang memacu terbentuknya sel darah merah. Tapi dia adanya di ginjal gitu. Jadi kalau ada kerusakan fungsi ginjal, maka eritropoietin ini juga akan turun ya jumlahnya, sehingga pasiennya akan mengalami anemia karena sel darah merahnya terbentuk juga cuma sedikit. Maka pada pasien-pasien gagal ginjal juga biasanya menderita anemia ya, bahkan anemianya suka berat, harus sampai ditransfusi. Lalu di darah juga diperiksa elektrolit, antibodi, ya, level hormon renin, itu semua juga mempengaruhi. Kemarin kita udah belajar ya, kalau gangguan elektrolit, ya elektrolit itu kalau kebanyakan nggak boleh, kurang juga nggak boleh. Salah satunya ini ginjal nih yang menyeimbangkan jumlah elektrolit dalam tubuh kita. Dengan antibodi, ini adalah antibodi dari bakteri-bakteri yang dia itu merusak ginjal ya. Jadi kita bisa lihat di darah kalau ada antibodi ASO ini atau antibodi ASK ini berarti ada infeksi yang menyerang ginjal ya. Lalu renin ya. Renin ini adalah hormon yang dihasilkan di ginjal juga ya. Fungsinya apa? Dia fungsinya terhadap pembuluh darah ya. Dia bisa menyebabkan hipertensi kalau ya terjadi gangguan sekresi hormon renin. Ya, jadi ginjal itu fungsinya banyak, membuang zat-zat sisa, memicu produksi sel darah merah, ya, menyeimbangkan asam basa, tingkat keasaman dari cairan tubuh, menyeimbangkan jumlah elektrolit dalam tubuh, ya. Satu lagi yang penting adalah dia berperan pada tekanan darah. Nah, ini yang dialisis ini yang kalau orang awam bilang cuci darah ya. Hemodialisis, cuci darah. Dialisis ini adalah alat yang sebenarnya diciptakan manusia itu mengikuti fungsinya ginjal, tapi nggak bisa sempurna ya, karena di hemodialisis ini hanya untuk membuang zat-zat sisa yang nggak terbuang oleh ginjal. Tapi dia nggak bisa milih-milih. Kalau ginjal tuh masih bisa milih. Misalnya nih, glukosa itu kan lolos ya di saringan di glomerulus. Harusnya glukosa ini kan penting buat tubuh kita. Harusnya diserap lagi itu. Kalau sama ginjal bisa nyerap lagi glukosa walaupun udah lolos saringan dan mau pergi ke pembentukan urin, dia diserap lagi ke dalam pembuluh darah. Nah, kalau alat-alat dialisis ini nggak bisa. Dia cuma bisa buang, semua kotoran dibuang. Mau glukosa, kayak mau protein dibuang. Maka orang dengan gangguan fungsi ginjal yang mengalami dialisis, hemodialisis cuci darah, biasanya satu, dia suka anemia. Karena mesin cuci darah ini nggak bisa menghasilkan eritropoietin. Ya. Lalu kedua, dia pasca cuci darah, biasanya gula darahnya drop. Ya, makanya biasanya orang cuci darah itu disediakan tuh teh manis 1 gelas yang manis sekali, karena gula darahnya ikut terbuang. Ya, lalu biasanya protein-proteinnya juga terbuang, makanya biasanya nanti perlu suntik albumin, ya pada periode tertentu, nggak cepat ya, yang cepat kebuang tuh biasanya gula darahnya. Ya. Nah, ada 2 jenis hemodialisa cuci darah nih, ada yang hemodialisa pakai alat, ada juga yang lewat di peritoneal. Nah, ini alat mesin cuci darah seperti ini ya. Ini ada tabungnya, ini seperti ginjalnya nanti. Nanti di sini alat ini yang akan mengaturnya, ada yang dibuang, ada yang nanti darah dari pembuluh darah kita dialirkan ke alat ini. Dari alat ini dia akan membuang semua yang seperti tadi ya, ureum, kreatinin dibuangin sama dia. Nanti terus kayak yang sudah bersih, masuk lagi ke pembuluh darah, kita dimasukin lagi. Jadi selangnya ada 2. Satu keluarin darah, satu lagi masukin darah yang sudah dicuci, tadi dalam tanda petik dicuci. Ya. Nah, ini tadi ya contohnya. Satu selang, keluarin darah, masuk ke mesin. Di mesin ini nanti dia akan kayak seperti menyaring, menggantikan tugasnya ginjal. Nanti kalau pada dibuangin ini, si zat-zat toksiknya, lalu dia
dimasukkan lagi ke dalam pembuluh darah, beredar lagi ke dalam tubuh kita. Ada juga yang peritoneal dialisis. Kalau ini nggak usah pakai, ini orangnya tinggal pakai alat dimasukkan ke dalam peritoneum, ya, dalam rongga perut, dimasukin alat, udah. Jadi dia nggak usah kayak nggak repot seperti orang hemodialisis. Tapi biasanya ini untuk yang masih muda, ya. Kalau orang udah sepuh, udah tua, ini biasanya pakai hemodialisis ini. Terus ada lagi penyakit-penyakit pada sistem urinaria, itu salah satunya UTI, ya, urinary tract infection atau infeksi traktus urinarius atau infeksi saluran kemih, ya. Ini paling sering terjadi, ya, karena apa? Di organ saluran kemih itu banyak ada bakteri, itu ada, bahkan di permukaan kulit kita ini banyak bakteri, ya, bakteri, jamur ada, walaupun kita udah mandi itu tetap ada, ya. Itu namanya flora normal. Nah, ada juga flora normal ini kadang-kadang kalau kita sistem imunnya turun, dia menjadi patogen, menjadi infektif, gitu. Nah, ini E. coli ini, bakteri E. coli ini juga, ya, dia itu bisa tumbuh subur di urin, ya. Nah, ini yang bahaya, nanti dari bawah, ya, dia naik ke atas nih. Dia masuk dari luar, dari saluran kemih bagian luar masuk terus naik, ya, sehingga sampai bahkan ke ginjal, ya. Si bakteri ini bisa naik sampai ke ginjal, menyebabkan radang pada ginjal, infeksi pada ginjal, ya. Nah, penyebabnya apa? UTI ini paling sering pada perempuan. Kenapa pada perempuan? Jadi perempuan itu dari bladdernya, dari vesika urinaria, lalu kan uretra kan keluar, ya, ke dunia luar, itu mengantarkan urin ke dunia luar. Uretranya itu pendek, sehingga dari dunia luar masuk ke dalam, itu si bakteri itu masuk ke dalam uretra, naik ke vesika urinaria, menaik lagi ke ginjal, itu mudah, ya, beda dengan laki-laki. Lalu kalau pada perempuan juga kan uretranya dekat dengan antara uretra, vagina sama anus itu kan berdekatan, ya, beda sama laki-laki, sehingga mudah di mana di anus itu juga banyak bakterinya, gitu, ya. Nah, sekarang perempuan juga lebih terpapar pada iritasi yang frequent, sering, ya, misalnya penggunaan pembalut dan lain-lain, tuh. Nah, kalau pada laki-laki, infeksi saluran kemih ini biasanya seringnya terjadi pada lansia, ya, karena ada hipertrofi prostat. Ya, hipertrofi prostat menyebabkan urinnya susah keluar tadi, terjepit, si uretranya terjepit oleh prostat yang membesar, sehingga urinnya mengalami retensi, tertinggal di dalam vesika urinaria. Nah, kalau terlalu lama, ini tempat tadi tumbuhnya bakteri, terutama Escherichia coli tadi, sehingga dia lebih rentan terhadap infeksi saluran kemih, ya. Nah, ini biasanya paling sering pada older males atau laki-laki lansia. Nah, sekarang kalau UTI itu bisa di uretra. Kalau uretra kita sebut di uretranya, ya, saluran uretra itu berarti dari bladder, dari vesika urinaria keluar, itu kita sebut uretritis. Kalau inflamasinya atau infeksinya situ. Kalau naik lagi ke vesika urinaria, maka infeksinya kita sebut sistitis. Ya, sistitis. Biasanya keluhannya nyeri abdomen, nyeri perut bagian bawah, ya. Terus kalau buang air kecil nyeri, dysuria. Buang air kecil nyeri. Terus sering sedikit sebentar-bentar buang air kecil. Urgensi ini dikit-dikit kayak kebelet pipis gitu, ya. Sedikit pengen buang air kecil. Ya, itu karena inflamasi di vesika urinaria, ya. Jadi dinding vesika urinarianya mengalami inflamasi radang, ya. Nah, biasanya nanti juga ada demam, terus urinnya nanti warnanya ini keruh, ya, bau, ada kalau bakteri tertentu akan menimbulkan bau yang khas, ya. Lalu pada pemeriksaan urin nanti ketemu bakteri, ya, nanti di bawah mikroskop ketemu bakterinya banyak, ya. Atau bahkan ada sel-sel darah, atau bahkan ada piuria, ini adalah urin yang mengandung nanah, gitu, ya. Nah, sekarang kalau naik lagi mana? Ini gambar yang sebelah kanan nih, yang bulat kayak buah pir di bawah adalah vesika urinaria. Ke bawahnya lagi adalah uretra. Nah, kalau tadi udah uretritis, kalau naik lagi bakterinya ke vesika urinaria kita sebut sistitis, ya.
Nah, ini kalau bakterinya naik lagi nih sampai ke ginjal, ya. Ke ginjal kita sebut pyelonefritis. Bisa pyelonefritis, bisa glomerulonefritis, tergantung di ginjal ini bagian yang mana yang dia infeksi. Ya, nyerinya biasanya tuh rasanya nyeri tumpul yang ada di pinggang. Ya, nyeri tumpul ada pinggang kanan atau kiri gitu ya, atau bahkan keduanya. Ya, kenapa? Karena terjadi peradangan di ginjal. Ya. Lalu pada urinalisis, pemeriksaan urinnya akan ditemukan seperti tadi yang di sistitis ya, bisa urinnya keruh, lalu mengandung bau tertentu khas, lalu ada sel darah, kalau diperiksa di bawah mikroskop ada sel darahnya, ada bakterinya dan lain-lain ya. Lalu biasanya kalau infeksi saluran kemih ini kita beri antibiotik itu Bactrim ini paten ya, tapi dia ada cotrimoxazole kalau nggak salah generiknya. Kita pakai golongan tertentu ya, jadi nggak semua antibiotik bisa dipakai untuk saluran kemih ya. Nah, lalu biasanya kita tingkatkan, kalau pada infeksi ya kita tingkatkan fluid intake, jadi banyak minum. Ya, ini katanya cranberry juice itu bagus karena dia mengandung tanin yang bisa mengurangi kemampuan bakteri Escherichia coli tadi menempel pada mukosa dinding saluran kemih ya. Nah, ya, jadi infeksi ini akan bisa berulang kalau penyebabnya masih ada seperti tadi ya, higienitasnya jelek ya, itu akan berulang. Atau misalnya tadi kalau laki-laki ada hipertrofi prostat, itu ini akan berulang kalau penyebab utamanya belum diselesaikan ya. Lalu ini pada ginjal juga glomerulonefritis. Ini biasanya disebabkan oleh Streptococcus ya, bakteri Streptococcus. Nah, ini juga akan menyebabkan peradangan pada ginjal ya. Sering pada anak-anak usia 3 sampai 7. Biasanya lebih sering pada laki-laki ya. Lalu gejalanya sama ya, nyeri tumpul pada pinggang belakang ya. Lalu urinnya keruh, warnanya gelap. Lalu urinnya sedikit oliguria itu oligouria. Uria itu kencing, oligo itu sedikit. Jadi air kencingnya terbentuk hanya sedikit. Lalu ada bengkak edema pada wajah ya. Lalu bengkak seluruh tubuh akibat turunnya tekanan osmotik karena pada glomerulonefritis ini albuminnya banyak keluar ya, banyak dikeluarkan, dibuang lewat urin sehingga akan menurunkan tekanan osmotik sehingga terjadi edem ya atau bengkak. Terdapat juga peningkatan tekanan darah. Nah, ini pada glomerulonefritis periksanya periksaan darah, periksa urin juga ya. Nanti dibaca sendiri. Nggak sempat nanti kalau Nah, ada lagi obstruksi saluran kencing karena batu, urolithiasis. Lith itu batu ya. Uro ya saluran kencing ya. Terdapat batu pada saluran kencing atau disebut kalkuli. Kalkuli itu juga batu atau kidney stone, ini batu ginjal. Kidney ginjal, stone batu ya. Jadi mau lith, mau kalkuli, mau stone itu artinya sama, batu ya. Nah, ini seringkali kambuhan ya. Udah dibuang batunya, ada lagi, buang lagi, batunya ada lagi. Ini gambar ini menjelaskan betapa nyerinya batu ginjal ya. Ini seperti rasanya diseruduk pakai apa itu? Itu apa tuh? Bukan tanduk, apa tuh saya jadi lupa ini. Salah itulah pokoknya namanya. Ya. Nah, batu itu kenapa bisa terbentuk batu? Batu itu bisa terbentuk di mana aja, bisa di ginjal, bisa di vesika urinaria gitu ya. Jadi dia itu biasanya membentuk kristal gitu ya, berasal dari garam ya, insoluble salt atau garam yang tidak larut ya. Lalu kalau banyak mengandung mineral-mineral ini akan terbentuk solid material ya, terbentuk batu. Nah, 75% itu adalah ini kalsium. Batu saluran kemih itu terbentuk dari kalsium.
ya bisa ada uric acid, asam urat, sulfit, dan asam oksalat. Ya, tapi 75% itu adalah kalsium isinya. Ya. Nah, karena batu dia akan mengobstruksi saluran tadi uretra atau ureter atau di ginjal, sehingga aliran urinnya mengalami hambatan, sehingga terjadi stasis. Stasis itu nggak bisa mengalir, ya nggak bisa, harusnya kan dikeluarkan, nggak bisa mengalir. Nah ini ya, lihat ini adalah batu. Ini ginjal dibuka, batunya udah luas banget, ini ginjalnya udah diangkat, atau mungkin dari. Nah ini perbandingannya adalah koin, ini batu ginjal ya, batu ginjal. Nah, benar-benar batu ya, kalau ginjal itu benar, kalau saya bilangnya kayak batu karang. Kalau udah pernah lihat suka ke pantai gitu ya, atau lihat di akuarium tuh batu karang, itu batu ginjal tuh mirip kayak gitu bentuknya ya. Secara struktur gitu ya, secara warna mirip kayak batu karang. Nah, jadi seringkali awalnya dia asimptomatik, tidak bergejala ya, tapi begitu batunya masuk ke saluran yang kecil seperti ureter, itu akan menimbulkan serangan nyeri yang kita sebut renal kolik. Nyerinya amat sangat ya. Jadi karena si batu ini harus melewati saluran yang kecil seperti uretra atau ureter. Sedangkan batu itu kan, jangan kamu pikir batunya itu mulus bulat gitu ya, kan saya bilang tadi kayak batu karang, tajam-tajam pinggirnya. Nah, itu yang menyebabkan begitu lewat saluran yang sempit, pinggiran yang tajam itu akan mengiritasi uretra atau ureter sehingga nyeri. Ya. Nah, karena nyeri maka timbullah spasme otot-otot di pinggang, itu tambah nyeri lagi ya. Nah, sekarang obatnya gimana? Kalau yang kecil biasanya dia keluar sendiri walaupun dengan nyeri-nyeri itu ya. Waktu dia buang air kecil tuh nanti urinnya itu suka seperti berpasir. Berpasir halus itu artinya batunya kecil-kecil ya. Tapi kalau yang besar, ini kan nggak bisa keluar lewat saluran, nggak bisa keluar lewat ureter, nggak bisa lewat keluar uretra gitu ya, sehingga harus dipecahkan, dipakai ESWL. ESWL ini kita pakai extracorporeal shock, jadi dari luar, kayak pakai gelombang gitu ya, gelombang dari luar tuh kayak ditembak gitu, pakai gelombang, jadi batu yang besar menjadi kecil-kecil ya. Kecil-kecil sehingga bisa keluar sendiri nantinya. Tapi kalau yang besar sekali nggak bisa ditembak, maka tetap harus dibuka, dioperasi, dikeluarkan. Nah, sekarang ada juga disebabkan oleh tumor. Ya, tumor ini biasanya, tumor ginjal ini jarang sekali ketahuan di tahap awal. Ya, jadi seringkali itu kalau dia udah besar sehingga menyebabkan gangguan pada ginjal, baru dia ketahuan, baru ada gitu ya. Jadi biasanya suka terjadi hematuria ya, dalam urinnya mengandung banyak sel darah, tapi dia nggak ngerasakan nyeri ya. Nggak seperti tadi batu. Tadi batu itu bisa menyebabkan hematuria juga karena rusaknya mukosa pada saluran kemih oleh batunya sendiri, karena teriritasi oleh pinggiran batunya yang tajam tadi. Ya, nyeri, dull ache, flank pain, ini nyeri tumpul pada daerah pinggang belakang ya. Bahkan bisa kadang-kadang kalau tumornya besar bisa teraba dari luar dan pasiennya biasanya anemia ya. Ini 5 years survival rate, jadi kalau udah dibuang tumornya gitu ya, atau dibuang ginjalnya sekalian gitu ya, salah satu ginjalnya, kalau tumor itu biasanya cuma kena salah satu ginjal, itu survival rate 5 tahunnya 50%. Jadi kemampuan bertahan hidup selama 5 tahun itu prosentasenya sekitar 50%. Ya, karena dia biasanya nggak ketahuan di awal, ketahuan itu kalau udah menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Ya. Ada lagi penyakit infeksi yang disebabkan penyakit menular seksual, contohnya gonorrhea. Ya. Bakteri namanya Neisseria gonorrhoeae. Ya. Ini ditularkan lewat hubungan seksual. Ya. Lewat hubungan seksual ditularkan dari satu orang ke orang lainnya. Ya. Ini adalah bakteri yang tergolong bakteri gram negatif ya. Dia bentuknya diplococcus, artinya bentuk bakterinya itu kayak biji kopi tapi berpasangan dua gitu ya. Itu bentuknya memang begitu, satu bakteri itu kayak dua biji kopi nempel gitu. Ya, nah dia akan mengiritasi saluran kemih biasanya. Nanti di situ dia akan
memperbanyak diri, ya, menyebabkan infeksi sehingga terjadi gejala-gejala infeksi, nyeri waktu buang air kecil, ya, lalu demam. Nah, nanti si bakteri ini akan menyebabkan urinnya nanti keluar nanah itu makanya dibilang kencing nanah kalau orang awam bilang, ya, karena si Neisseria gonorrhoeae ini, ya. Nah, biasanya dia cepat timbul gejalanya, misalnya berhubungan seksual hari ini gitu, ya, ternyata pasangan seksualnya itu memiliki bakteri Neisseria gonorrhoeae pada saluran genitalnya atau saluran kemihnya, ini dia akan dalam 2-3 hari timbul gejalanya, ya. 80% sudah menunjukkan gejalanya. Tadinya nyeri waktu buang air kecil terutama, ya, nyeri, ya. Pada laki-laki gejalanya lebih berat dibandingkan pada perempuan, ya. Pada laki-laki gejalanya lebih berat, bahkan dia bisa sampai ke testis, infeksinya naik dari saluran kemih naik ke testis, ya, menimbulkan infeksi pada testis. Ini yang biasanya pada laki-laki akan amat sangat nyeri, ya. Kalau pada perempuan ini seringkali asimptomatik, ya, tidak ada gejala walaupun ada infeksi, ya. Nah, ini biasanya kita sebut pelvic inflammatory disease, ya. Kalau naik sampai ke naik ke uterus, naik ke tuba fallopiae, nanti keluar sampai bahkan ke pelvis, ke rongga pelvis, ya, di dalam panggul kita, panggul perempuan ini nanti akan menyebabkan pelvic inflammatory disease atau PID. Nah, selain Neisseria gonorrhoeae bisa juga disebabkan chlamydia. Chlamydia ini juga adalah sexual transmitted disease, ya, disebabkan oleh chlamydia. Kalau tadi kan Neisseria gonorrhoeae, ini ada lagi chlamydia, itu bakteri untuk penyakit-penyakit STD, sexual transmitted disease. Nah, ini sama, ya, adalah biasanya menginfeksi organ-organ reproduksi dan jadi kita sebut urogenital, ya, organ-organ genitalia dan urinary tract. Nah, ini kalau pada perempuan, ya, misalnya dia berhubungan seksual, nanti penisnya laki-laki masuk ke dalam vagina di sini, dia membawa penyakit, entah itu Neisseria gonorrhoeae, entah itu chlamydia trachomatis, nanti naik nih terus. Kalau pada perempuan nanti masuknya ke saluran reproduksi, ya, karena kalau nanti di sini, ya, menyebabkan banyak hal, ya, bisa radang di tuba, radang di sini, radang bahkan di rongga pelviknya, ya. Nah, pencegahannya, ya. Nah, kalau pada ibu hamil gimana menderita gonorrhoeae? Biasanya kan pada lantar bayi keluarnya lewat situ, ya, lewat vagina, nah, dekat sama uretra, atau bahkan kalau misalnya infeksinya si gonorrhoeae itu di vagina, gimana nih? Bayi ini harus ngelewatin jalan yang sudah terinfeksi oleh gonorrhoeae, ya. Nah, ini bahkan bisa menyebabkan neonatal gonorrhoeae. Neonatal itu bayi baru lahir sampai usia sebulan, ya. Kita sebut neonatus. Neonatal gonorrhoeae ini bisa menyebabkan kematian. Ini paling sering sih, ini akan menyebabkan infeksi di bagian mata janin, ya. Tuh. Nah, biasanya dikasih obat, ya, mencegah kebutaan. Kalau tidak terlalu parah masih bisa dicegah, ya. Nah, bisa juga terdapat anal dan pharyngeal gonorrhoeae ini pada orang-orang yang melakukan hubungan seksualnya, misalnya ini hubungan anal atau oral seks. Ini akan menyebabkan infeksi di situ, ya, mau di anus atau di faring, di tenggorokan, gitu, ya. Nah, sekarang gimana cara mencegahnya, ya, dan mengobatinya? Jadi sebenarnya tubuh kita tuh udah punya sistem imun terhadap infeksi bakteri dan virus. Jadi sehari-hari ini kita diinfeksi oleh bakteri, virus, jamur tuh sehari-hari itu menginfeksi kita. Tapi kenapa kita nggak sakit? Karena yang menginfeksi jumlahnya nggak terlalu banyak dan sistem imun kita bagus. Nah, kalau sistem imun kita jadi lagi turun, maka itu timbul kondisi penyakit, kondisi sakit, ya. Nah, ini biasanya diberi antibiotik, ya, karena dia tadi bakteri penyebabnya, ya. Bakteri biasanya antibiotiknya golongan ceftriaxone, ya, atau golongan cephalosporin. Lalu chlamydia ini juga biasanya tuh kalau STD, sexual transmitted disease, itu nggak cuma satu yang menginfeksi. Dia
gonore dan teman-teman. Salah satu temannya adalah chlamydia. Jadi biasanya kita sebut multiple infection. Jadi infeksi infeksi IMS, infeksi menular seksual atau STD, sexual transmitted disease, itu biasanya nggak single penyebabnya, jadi multiple. Jadi antibiotiknya biasanya kita combine, ya. Pencegahannya ya edukasi seks dan menggunakan kondom salah satunya, walaupun nggak bisa kondom ini tidak bisa menjamin 100%, ya. Nah, apabila terjadi resistensi terhadap obat, mungkin jadi harus berubah, jadi bentuk obatnya cari yang mengandung beta laktamase. Nah, sekarang ini biasanya kita kultur bakterinya. Kalau dikasih obat ini, kasih obat antibiotik ini, antibiotik itu enggak sembuh-sembuh juga. Biasanya nanti bakterinya kita kultur, kita kembangkan, kita biakkan gitu ya. Nanti di situ dikasih berbagai cakram itu kayak obat itu beberapa macam, obat A, B, C, D, mana sih yang mati pakai yang mana. Nanti kalau dari lab situ baru oh ternyata pakai antibiotik yang E baru mati gitu ya, baru kita kasih pasiennya antibiotik yang E. Tadi. Terus ini pada bayi ya, pada bayi yang neonatal gonokokal optalmia. Jadi ibunya menderita gonore ya, penyakit tadi menular seksual gonore pas lagi hamil. Nah, begitu dia harus melahirkan, bayi ini kan melewati saluran reproduksi ibunya yang mengalami infeksi. Nah, ini matanya yang terinfeksi biasanya ya. Ini yang bisa menyebabkan kematian. Kebutaan. Nah, ini nih yang saya bilang tadi. Bakteri Neisseria gonorrhoeae itu diplococcus. Diplo itu 2, coccus itu bulat-bulat nih, kokal, bulat. Nih, dia bentuknya nih, bakteri itu bentuknya 2, bentuknya seperti sepasang biji kopi gitu ya. Nah, ada lagi penyakit menular seksual itu kita sebut sifilis ya, penyebabnya Treponema pallidum. Ini adalah bakteri juga, bakteri jenis Spirocheta gram negatif ya. Dia bentuknya itu coiled helix, jadi kayak per gitu ya. Nah, dia adalah sama penyebab penyakit STD ya, sexual transmitted disease. Nah, sifilis ini beda sama gonore. Kalau gonore tadi 2 hari aja udah timbul gejala. Kalau sifilis ini lama, 2-6 hari setelah exposure ya ada gejala, tapi gejalanya nggak berat sehingga orang suka nggak ngeh gitu ya, orang nggak suka nggak ngeh, gejalanya nggak berat. Dia bahkan bisa sampai bertahun-tahun ya, puluhan tahun baru timbul gejala yang berat tuh ya, sifilis ini. Nah sekarang itu dia ada primer sifilis, sekunder sifilis, tersier sifilis. Tersier sifilis ini many years later, bahkan sampai 30 tahun bakterinya dorman, diam aja di dalam badan kita, terus tiba-tiba dia kalau kondisi kita menurun, dia akan mulai infektif ya, menyebabkan penyakit. Nah, lalu yang berikutnya penyakit-penyakit ini bisa sampai ke otak nih si sifilis, menyebabkan kejang, demensia, ya, kebutaan yang mungkin infeksi sifilisnya 30 tahun yang lalu gitu ya. Sering orang nggak menemukan kenapa sih orang ini demensia, kenapa sih orang ini kejang-kejang di usia tua, kenapa dia tiba-tiba mengalami kebutaan. Setelah diperiksa ternyata dia infeksi sifilis mungkin sekitar 30 tahun yang lalu. Nah, biasanya ada lesi pada kulit ya, kalau kongenital juga bisa terjadi ya. Jadi ibu yang hamil menderita penyakit sifilis sehingga dibawa oleh bayinya nanti ya, bayi dalam janinnya. Ini gambar apa nih? Ini lesi pada kulitnya, bentuk luka pada kulit karena sifilis. Nah, ini kayak gini, merah seluruh tubuh. Ini pada janin, pada bayi yang menderita sifilis. Giginya khas nih, seperti ini. Ya. Nih si Treponema pallidum seperti apa helix coil tadi ya, apa kayak per tapi ya beginilah ya, kayak kabel telepon zaman dulu kalau yang maksudnya telepon rumah. Ya, nah ini kalau dilihat di bawah mikroskop. Ya, lalu chlamydia lanjut lagi aja chlamydia.
Ada lagi herpes ya. Herpes itu ada dua. Ada herpes zoster itu yang kayak cacar ya, itu penyakit biasa kayak cacar. Ada herpes simplex. Nah, herpes simplex ini adalah penyakit menular seksual ya. Jadi STD. Jadi jangan keliru, herpes itu ada dua. Kenapa lu herpes? Kenapa lu kok ini apa habis berhubungan seksual sama orang ya? Herpes itu ada dua, jangan salah. Ada herpes zoster. Herpes zoster itu seperti cacar, tapi nggak di seluruh tubuh. Dia cuma dia tuh cuma di satu sisi tubuh, mau di pinggang, di perut, di dada, di muka gitu ya, di kaki, di tangan. Tapi beda sama herpes yang STD. Herpes STD ini adalah herpes simplex ya, yang ditularkan melalui hubungan seksual. Ya. Lalu berikutnya, nah ada pada bayi, pada ibu yang mengalami herpes simplex, bayinya juga akan, janinnya juga akan menderita neonatal herpes. Gitu ya. Herpes itu virus ya. Nah, seperti inilah janin yang lahir dari ibu yang mengalami herpes simplex. Nah, ini virus herpes ini kalau di bawah mikroskop begini. Ya. Ini ada human papillomavirus, ada E. coli, ini semua bisa menyebabkan infeksi pada urogenitalia. Ada vaksinnya juga ya, human papillomavirus itu ada vaksinnya. Ini sama, ini kita gambar-gambar aja. Cytomegalovirus ini juga ya. Satu lagi, keburu nggak ini? Lymph disorder. Udah kelihatan belum slide-nya? Keburu ya. Nah, ini ya, lymph dan immune system. Ya. Nah, jadi ya, jadi pada pembuluh limf ya, jadi kita selain pembuluh saraf, ada pembuluh darah, baik arteri maupun vena, ada lagi pembuluh limf ya, yang selalu jalan seiring. Nah, pembuluh limf ini membawa protein-protein ya di dalam cairan tubuh kita. Nah, cairannya itu apa isinya di dalam pembuluh limf? Ini isinya adalah ya, limf itu, kita keluarin dulu. Nah, cairan limf itu mengandung air, gula, sel darah putih, protein, garam, dan zat-zat sisa. Ya, itu. Ya, limf itu cairan limf itu ini isinya ya. Lalu yang mengedarkan seluruh tubuh siapa? Itu adalah pembuluh limf yang saya bilang tadi, selalu seiring sejalan dengan pembuluh darah ya. Nah, sekarang ini secara anatomi kali ya, ini sebenarnya anatomi ini. Ini dari lymphatic trunk ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh juga balik lagi ya. Ini anatomi. Ini anatominya. Nah, ini yang biru pembuluh iya Pak. Pembuluh vena, ini ada pembuluh arteri. Nah, ini pembuluh limfnya. Ya, pembuluh limf ya, sama. Jadi mengedarkan, kalau ini mengedarkan darah, ini mengedarkan cairan limf ya. Ada nodus lymphaticus. Ya, jadi ada kelenjar-kelenjar limf yang menghasilkan cairan limf tadi ya, specialized organ that produce lymphocyte, menghasilkan limf. Buat apa sih dia? Dia sistem imun sebenarnya si limf ini ya. Filter harmless substance from the tissue. Jadi dia itu sebagai, kalau perubahan itu dia pos satpam gitu ya. Lymph node itu, nodus lymphaticus itu sebagai pos satpam. Kalau ada bakteri, virus yang masuk, benda asing yang masuk, dia yang matiin duluan. Gitu ya. Dia yang menghadang supaya nggak masuk. Gitu. Ya, nanti siapa yang mematikan? Ya, ini si makrofag, dimakan sama makrofag. Ya. Nah, si kelenjar limf itu juga menghasilkan antibodi, ya, antibodi untuk melawan antigen. Ya. Nah, sekarang si limf ini dia beredar ke seluruh tubuh seperti halnya darah, dia pergi dengan satu arah. Jadi kalau jalan ya satu arah itu, nggak ada bolak-balik ya. Dia muter seperti pembuluh darah juga gitu ya. Darah juga berjalannya dengan satu arah. Nah, sekarang
dari toraks ke seluruh tubuh, nanti balik lagi ke sana ya. Nah, di mana aja sih nodul limf yang menghasilkan cairan limf itu? Ada tonsil, ada adenoid, ada di leher, ada di di ketiak ya, ada di selangkangan, dan banyak ya di perut, dalam perut banyak. Jadi mediastinum nih di dada gitu ya. Di seluruh tubuh kita ini banyak kelenjar limf ya. Nah, yang terbesar, organ limfatik terbesar adalah spleen atau limpa atau lien, bahasa kedokteran lien atau limpa ya. Spleen itu limpa ya. Itu adalah the largest lymphatic organ ya. Letaknya di sebelah kiri atas perut kita ya. Upper left ya. Lalu dia itu sama fungsinya tadi ya, seperti pos satpam. Tadi ini Mabes Polri kali itu ya, kalau lien itu gedenya itu ya. Jadi dia sama melindungi tubuh kita ini dari zat-zat asing ya. Nah, dia menghasilkan limfosit. Seperti kita ketahui, limfosit itu tugasnya juga melawan bakteri dan virus ya. Nah, ada lagi di timus, kelenjar timus. Kelenjar timus itu sebenarnya ada di dada. Cuman kelenjar timus ini waktu lahir, sejak lahir sampai kita dewasa ini mengecil, bahkan sampai menghilang ya. Nah, dia lebih berperan pada waktu masih masa janin gitu ya. Dan lagi sebentar. Nah, ada lagi nih. Kita membicarakan tentang fungsi imun ya. Imun sistem itu banyak ya, ada yang sifatnya mekanik, ada yang sifatnya chemical ya. Kalau mekanik ini contohnya kulit. Terus kita udah membicarakan tentang sistem pernapasan ya, yang di mana mukosa saluran nafas itu mengandung silia itu ya, skeleton silia. Dan kemarin ada membran mukosa di mulut, di saluran cerna, itu semua sifatnya mechanical defense. Dia mempertahankan tubuh kita ini dari bahaya tuh dengan cara mekanik ya, menghalangi dengan cara menghalangi. Ada juga yang chemical defense. Chemical defense ini contohnya asam lambung. Asam lambung itu juga mematikan segala bakteri, virus yang ada di makanan yang kita konsumsi. Ya. Ada juga fagosit. Fagosit ini fungsinya dia memakan zat-zat yang berbahaya atau partikel-partikel berbahaya atau foreign body, itu benda-benda asing yang masuk ke tubuh kita. Imunitas ini ada macam-macam. Ya. Ada natural immunity, udah dari sononya ada gitu ya. Ada acquired passive. Acquired passive itu contohnya dikasih antibody, disuntikin antibody. Ya, acquired passive. Jadi acquired itu diterima. Kita bukan dibentuk oleh tubuh ya, dikasih dari luar. Ada juga acquired active. Acquired active ini contohnya vaksin. Kan kalian sekarang vaksin COVID ya. Vaksin COVID itu adalah imunitas yang golongannya acquired active. Didapatkan karena dikasih dari luar. Aktif itu karena yang dimasukkan bukan antibody, bukan imun. Yang dimasukkan adalah partikel dari virus tersebut untuk merangsang supaya sistem imun kita menghasilkan antibodi terhadap virus tersebut. Jadi aktif, tubuh kita yang aktif membentuk imun dengan diberi rangsangan dari luar, yaitu partikel-partikel virus tersebut. Nah, ada yang kita sebut imunoglobulin. Imunoglobulin itu ada 5 ya, GAMDE. Kita biasanya GAMED saya ngapalinnya ya, GAMDE. Nah, kalau yang G ini ya biasanya terhadap bakteri, virus, dan toksin-toksin atau racun. Yang A ini biasanya terdapat di saluran-saluran saluran cerna gitu ya. Nah, dia tuh ada di mana aja nih? Paling banyak ada di ASI dan air mata. Ya, ada imunoglobulin A-nya. Ya. Lalu imunoglobulin M itu adalah imunoglobulin yang pertama kali dibentuk oleh tubuh apabila ada infeksi bakteri, virus. Ya. Pertama kali keluar nih M. Ya. Dalam kondisi akut ini yang keluar, imunoglobulin M yang dibentuk ya. Lalu ada imunoglobulin D.
Imunoglobulin D ini nggak banyak dibahas ya, karena paling banyak dibahas nih imunoglobulin G, imunoglobulin M, sama imunoglobulin E. Kalau imunoglobulin E ini berperan pada proses alergi. Ya, alergi itu sebenarnya zat tersebut nggak berbahaya buat tubuh kita, tapi tubuh kita ini menganggap itu berbahaya, gitu ya, sehingga dikeluarkanlah pasukannya yaitu imunoglobulin E ini untuk menghajar si zat yang dianggap berbahaya tadi. Ya, maka timbul reaksi alergi. Jadi imunoglobulin E ini tiap orang beda-beda ya, ada yang alergi, ada yang enggak. Kalau yang enggak ya enggak keluar imunoglobulin E-nya. Ada juga yang di imun itu yang lewat sel. Tadi kalau imunoglobulin tadi bentuknya humoral atau cairan. Ada juga sistem imun yang bentuknya sel ya. Ada sel T. Sel T itu macam-macam ya, ada CD4, sel T helper, ada sel T sitotoksik, ini CD8, ada sel T suppressor, itu T, sel T ya. Ini yang kalau pada orang HIV ini turun drastis. Jadi pada orang HIV itu ya, para orang AIDS ya yang terinfeksi HIV, human immunosuppression virus itu, ini dia cell mediated immunity, imunitas selnya ini ditekan, nggak terbentuk, sehingga dia mudah sekali infeksi karena CD4, CD8-nya rendah, T selnya rendah ya, bahkan mungkin sampai nggak ada gitu ya. Nggak usah. Ini soal ini bermain. Ada berikut ini masih. Ini masih. Nah, ini nggak usah ya. Dah itu aja deh kalau tentang sistem imun secara ringkas aja. Yang penting tadi sistem genitouriner ya. Ya, silahkan sekarang ini dulu deh, presentasi dulu ya. Nanti terakhir kalau mau ada pertanyaan tentang kuliah bisa ditanyakan. Atau tanya tentang presentasi, kan kebetulan sama ya materinya. Yuk silahkan yang bertugas presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 14.1 RKI. We will be presentation about pathophysiological processes in the urinary and lymphatic system. Next. Member of group, there are Vini Alfianita and Yumna Aziza. Next. Table of contents, definition of the urinary system, function of the urinary system, organ in the urinary system, abnormalities in the urinary system, physiology of the lymphatic system, abnormalities of the lymphatic system. Next. One, definition of the urinary system. Next. The urinary system is a vital organ that plays an important role in excreting and eliminating the waste product of the body's metabolism and in fluid and electrolyte balance. Jadi, sistem perkemihan ini merupakan organ vital yang berperan penting dalam melakukan ekskresi dan melakukan eliminasi sisa-sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan cairan dan elektrolit. Sistem ini secara kontinu membuang dan mereabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah, serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan di dalam tubuh. Next. Function of the urinary system. Next. 1. Regulates blood volume and blood pressure. Jadi yang pertama ini fungsinya meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepas renin. Yang kedua, contribute to the stabilization of blood pH. Jadi melakukan kontribusi stabilisasi pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Yang ketiga, safe nutrient expenditure, yaitu
menghemat pengeluaran nutrisi dengan memelihara ekskresi pengeluaran nutrisi tersebut pada saat proses eliminasi produk sisa, terutama pada saat pembuangan nitrogen, seperti urea dan asam urat. Yang terakhir itu helping the liver in detoxifying toxins, yaitu membantu organ hati dalam mendetoksifikasi racun selama kelaparan, diaminasi asam amino yang dapat merusak jaringan. Next. Organ in the urinary system. Yang pertama itu kidney. Kidneys are the most important organ in maintaining physiological homeostasis of body fluids. The kidneys are located behind the upper abdomen, behind the peritoneum, in front of the last two ribs and the three great muscles of the transversus abdominis, quadratus lumborum, and PCSOAS major. The kidneys consist of two structural components, namely the inner or internal medulla, the outer or external cortex. Jadi, yang pertama ini ada ginjal. Ginjal ini merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostasis cairan tubuh secara fisiologi. Berbagai fungsi ginjal untuk mempertahankan homeostasis dengan mengatur volume cairan, keseimbangan osmotik, asam basa, ekskresi sisa metabolisme, sistem pengaturan hormonal, dan metabolisme. Ginjal ini terletak di bagian belakang abdomen atas, di belakang peritoneum, dan di depan dua kosta terakhir dan tiga otot-otot besar transversus abdominalis, quadratus lumborum, dan psoas major. Ginjal ini dipertahankan dalam posisi tersebut oleh bantalan lemak yang tebal. Lalu ginjal ini terdiri dari dua komponen struktur. Yang pertama ada bagian dalam atau internal medula. Jadi substansia medularis terdiri dari piramid renalis, jumlahnya antara 8 sampai 16 buah yang mempunyai basis sepanjang ginjal, sedangkan apeksnya ini menghadap ke sinus renalis. Sedangkan bagian luar atau external cortex itu substansia corticalisnya berwarna coklat merah, konsistensinya lunak dan bergranula. Substansia ini tepat di bawah tunika fibrosa, melengkung sepanjang basis piramid yang berdekatan dengan sinus renalis, bagian dalam di antara piramid yang dinamakan kolumna renalis. Next. Oke, ginjal memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, regulates the volume of water or fluid in the body. Jadi ginjal ini mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Kelebihan air dalam tubuh ini akan diekspresikan oleh ginjal sebagai urin yang encer dalam jumlah besar. Sedangkan kekurangan air atau kelebihan keringat menyebabkan urin yang diekskresi berkurang dan konsentrasinya lebih pekat sehingga susunan dan volume cairan tubuh dapat dipertahankan relatif normal. Yang kedua, regulates osmotic balance and maintains optimal ion balance in plasma or electrolyte balance. Jadi, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dan dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Bila terjadi pemasukan atau pengeluaran yang abnormal, ion-ion akibat pemasukan garam yang berlebihan atau penyakit perdarahan, itu ginjal akan meningkatkan ekskresi ion-ion penting, misalnya seperti natrium, kalium, klorida, kalsium, dan fosfat. Yang ketiga, regulates the acid-base balance of body, yaitu mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh, bergantung pada apa yang dimakan. Campuran makanan menghasilkan urin yang bersifat agak asam, pH kurang dari 6, disebabkan hasil akhir metabolisme protein. Apabila banyak makan sayur-sayuran, urin ini akan bersifat basa. pH urin ini bervariasi antara 4,8 sampai 8,2. Ginjal menyekresi urin ini sesuai dengan perubahan pH darah. Lalu yang keempat, excretion of metabolic waste product, urea, uric acid, creatinine, toxic substances, drugs, hemoglobin, metabolism product, and foreign chemicals.
Jadi ekskresi sisa hasil metabolisme seperti urea, asam urat, kreatinin, zat-zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme hemoglobin, dan bahan kimia asing seperti pestisida. Lalu yang terakhir ini ada hormonal and metabolic function. Jadi fungsi hormonal dan metabolisme ginjal menyekresi hormon renin yang mempunyai peranan penting mengatur tekanan darah atau sistem renin-angiotensin aldosteron. Ini membentuk eritropoiesis, mempunyai peranan penting untuk memproses pembentukan sel darah merah. Next. Lalu ada blood circulation in the kidneys atau peredaran darah pada ginjal. Jadi ginjal ini mendapat darah dari arteria renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan arteria renalis. Kemudian berpasangan kiri dan kanan dan bercabang menjadi arteria interlobaris, kemudian menjadi arteri aquata. Arteria interlobularis yang berada di tepi ginjal ini bercabang menjadi kapiler, membentuk gumpalan yang disebut dengan glomerulus dan dikelilingi oleh alat yang disebut dengan simpai Bowman. Di dalamnya terjadi penyandangan pertama dan kapiler darah yang meninggalkan simpai Bowman kemudian menjadi vena renalis masuk ke vena cava inferior. Dari glomerulus keluar pembuluh darah aferen, selanjutnya terdapat suatu anyaman yang mengelilingi tubuh rekontor T. Lalu di samping itu ada cabang yang lurus menuju ke pelvis renalis memberikan darah untuk Henle dan ductus Colligen yang dinamakan arteri rektal. Dari pembuluh arteri ini, darah kemudian berkumpul dalam pembuluh kapiler vena, bentuknya seperti batang vena stellata berjalan ke vena interlumbalis. Lalu next, persarafan pada ginjal. Jadi saraf ginjal ini terdiri dari lebih kurangnya 15 ganglion. Ganglion ini membentuk plexus renalis atau vasomotor. Lalu ginjal mendapatkan persarafan dari si plexus renalis ini. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini itu berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang akan masuk ke ginjal. Lalu anak ginjal atau kelenjar suprarenal terdapat di atas ginjal yang merupakan sebuah kelenjar buntu yang menghasilkan dua macam hormon, yaitu hormon adrenalin dan hormon kortison. Next. Nephron kidney functional unit. In humans, each kidney contains 1 until 1.5 million nephrons. Nephron in the kidney can be divided into two types, namely cortical nephrons and nephron juxtamedullaris. Jadi, nephron ini merupakan unit fungsional ginjal. Pada manusia, setiap ginjal ini mengandung 1-1,5 juta nefron yang pada dasar ini mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Nefron pada ginjal ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada nefron corticalis, yaitu nefron yang glomerulinya ini terletak pada bagian luar dari korteks dengan lingkungan Henle yang pendek dan tetap berada pada korteks atau mengadakan penetrasi hanya sampai ke zona luar dari medula. Sedangkan nefron juxtamedullaris, yaitu nefron yang glomerulinya ini terletak pada bagian dalam dari korteks dekat dengan korteks medula dengan lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula sebelum berbalik dan kembali ke korteks. Next. Ada ureter. The ureter consists of two tubes or canals that connects the kidneys to the bladder. It is 25 until 13 centimeter long and 0.5 centimeter in diameter. The lining of the ureter consists of outer wall of connective tissue or fibrous tissue, middle layer or smooth muscle, and inner layer or mucosa. The lining of the ureter wall causes peristaltic movement every 5 minutes, which
will push urine into the bladder or vesica urinaria. Jadi ureter ini terdiri dari dua buah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter ini merupakan lanjutan dari pelvis renis menuju distal dan bermuara pada vesica urinaria. Panjangnya itu 25-30 cm dan diameternya 0,5 cm. Lapisan ureter ini terdiri dari atas 3 lapisan. Yang pertama ada dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, yang kedua ada lapisan tengah atau otot polos, dan yang terakhir ini ada lapisan sebelah dalam atau mukosa. Lapisan dinding ureter ini menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesica urinaria. Next. Ada ureter in male and female. The ureter in the male are located in the upper seminal viscera and are closed by the ductus deferens and surrounded by the vesical plexus. The ureter in women is located behind the ovarian fossa and runs to the medial and anterior parts lateral to the upper uterine cervix, vagina to the reach the bladder fundus. Jadi ureter pada pria ini terdapat di dalam viscera seminalis atas dan disilang oleh ductus deferens dan dikelilingi oleh plexus vesicalis. Sedangkan ureter pada wanita ini terdapat di belakang fossa ovarica dan berjalan ke bagian medial dan ke depan bagian lateral cervix uteri bagian atas vagina untuk mencapai fundus vesica urinaria. Selanjutnya, next. Oke, selanjutnya ada pembuluh darah pada ureter. The blood vessels that supply the ureter are the renal artery, internal spermatic artery, hypogastric artery, and inferior vesical artery. Jadi pembuluh darah yang memperdarahi ureter adalah arteri renalis, arteri spermatica interna, arteri hypogastrica, dan arteri vesicalis inferior. Selanjutnya ada persarafan ureter. The ureters are innervated by branches of the inferior mesenteric plexus, spermatic plexus, and pelvic plexus. The lower third of the ureter is filled with nerve cells that unite with the efferent chain and the vagus nerve. Persarafan ureter ini merupakan cabang dari plexus mesentericus inferior, plexus spermaticus, dan plexus pelvis. Sepertiga bawah dari ureter itu terisi oleh sel-sel saraf yang bersatu dengan rantai efferent dan nervus vagus. Next. Ada bladder atau kandung kemih. The bladder is a hollow sac that can be stretched and its volume can be adjusted by changing the contractile status of the smooth muscles in its walls. This organ has a function as a urine reservoir, 200 until 400 cc. The walls have a strong layer of muscle. It is located behind the pubic bone. When it is full, it looks like an egg. And when it is empty, it looks like a pyramid. The function of the urinary bladder is to store urine and to push urine out of the body. Kandung kemih ini merupakan kantung rongga yang dapat diregangkan dan volumenya ini dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Secara berkala, urin dikosongkan dari kandung kemih keluar tubuh melalui ureter. Organ ini mempunyai fungsi sebagai reservoir urin.
Masanya ini 200 sampai 400 cc. Dindingnya mempunyai lapisan otot yang kuat, letaknya di belakang tulang kemaluan. Dalam kondisi penuh, bentuknya seperti telur atau ovoid, dan apabila kosong itu seperti piramida atau limas. Fungsi vesika urinaria ini sebagai tempat penyimpanan urin dan mendorong urin keluar dari tubuh. Next. Bladder innervation. The main innervation of the bladder is the pelvic nerve. What travels through these pelvic nerves are the motor nerves fibers. Sensory fibers detect the degree of strength in the bladder wall. In addition to the pelvic nerves, there are two other types of nerves that are important for bladder function, the pudendal nerve and the hypogastric nerve. Jadi persarafan utama kandung kemih itu adalah nervus pelvicus yang berjalan melalui nervus pelvicus ini adalah serat saraf motorik. Serat sensorik mendeteksi derajat regangan pada dinding kandung kemih. Selain nervus pelvicus, terdapat dua tipe persarafan yang lainnya, yaitu ada nervus pudendal dan nervus hypogastricus. Oke, selanjutnya ada uretra. Itu mana? Selanjutnya ada uretra. The urethra is a narrow tube that starts from the bladder which serves to channel urine out. Jadi uretra ini merupakan saluran keluar dari urin yang diekskresikan oleh tubuh melalui ginjal, ureter, dan vesika urinaria. Uretra adalah saluran sempit yang berpangkalnya itu pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki, uretra itu berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis atau tulang kemaluan ke bagian penis. Panjangnya itu kurang lebih 20 cm. Uretra pada laki-laki ini terdiri dari uretra prostaria, uretra membranosa, dan uretra cavernosa. Lapisan uretra laki-laki itu terdiri dari lapisan mukosa atau lapisan paling dalam dan lapisan submukosa. Lalu, sedangkan uretra pada wanita itu terletak di belakang simfisis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas. Salurannya itu dangkal, panjangnya kurang lebih 3-4 cm dari orifisium uretra interna sampai ke orifisium uretra eksterna. Lalu lapisan uretra pada wanita itu terdiri dari tunica muscularis atau sebelah luar, lapisan spong merupakan plexus dari vena-vena, dan yang ketiga itu ada lapisan mukosa atau lapisan sebelah dalam. Muara uretra pada wanita itu terletak di sebelah atas vagina antara klitoris dan vagina. Dan uretra di sini hanya sebagai saluran ekskresi. Next. Kemudian ada abnormalities in the urinary system. Next. Nah, yang pertama ada urinary tract infection. Urinary tract infection is an infection that occurs in any part of the urinary system from the kidneys to the urinary tract. Women are at greater risk of developing urinary tract infection than men because the distance between the urinary tract and the anus is woman is closer. Jadi yang pertama itu ada infeksi saluran kemih. Infeksi ini terjadi di bagian manapun dari sistem urinaria, mulai dari ginjal hingga saluran kemih. Wanita itu berisiko lebih besar terkena infeksi saluran kemih dibandingkan pria, dikarenakan jarak antara lubang saluran kemih dan anus pada wanita itu lebih dekat. Next. Urinary tract stones is a condition when stones from in the urinary system, such as kidney stones, ureter stones, or bladder stones. Stone size generally vary. The larger
the size of the stone that forms, the greater the risk of the stone blocking the flow of urine and causing disease. Jadi yang kedua ini ada batu saluran kemih. Batu saluran kemih itu adalah kondisi ketika terbentuk batu di sistem urinaria seperti batu ginjal, batu ureter, atau batu kandung kemih. Ukuran batu ini bervariasi. Semakin besar ukuran batu yang terbentuk, maka semakin besar pula resiko batu tersebut menyumbat aliran urin dan menimbulkan penyakit. Next. Nephrotic syndrome is a kidney disorder that causes protein levels in the urine to increase. Can be caused by various things, such as a history of infection and inflammation. Can cause symptoms such as foaming urine, fatigue, loss of appetite, and swelling in the legs, face, and various parts of the body, such as the face and around the eyes. Jadi ini ada sindrom nefrotik, yaitu kelainan ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin itu meningkat. Kondisi ini biasanya itu disebabkan oleh kerusakan pada pembuluh darah kecil di ginjal yang berfungsi untuk menyaring limbah dan kelebihan air dari darah. Sindrom nefrotik ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya riwayat infeksi dan peradangan. Sindrom nefrotik ini dapat menyebabkan gejala, yaitu seperti urinnya berbusa, kelelahan, tidak nafsu makan, serta pembekakan di kaki, wajah, dan berbagai bagian tubuh. Next. Yang terakhir itu ada kidney failure. Occurs when the kidneys are unable to filter the blood and remove fluid and waste from the body. Kidney damage that causes kidney failure can be caused by various things. There are side effects of drugs, serious injury to the kidneys, dehydration, hypertension, chronic diabetes, and are not handled properly. Symptoms-nya, reduced amount of urine, not urinating at all for days, swelling in the legs, shortness of breath, weakness to pale. Jadi gagal ginjal ini terjadi ketika ginjal ini tidak mampu menyaring darah dan membuang cairan serta zat limbah tubuh. Kerusakan ginjal yang menyebabkan gagal ginjal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari efek samping obat-obatan, cedera berat pada ginjal, dehidrasi, hipertensi, dan diabetes menahun yang tidak ditangani dengan baik. Ketika mengalami gagal ginjal ini, seseorang akan mengalami beberapa gejala seperti berkurangnya jumlah urin, tidak buang air kecil sama sekali selama berhari-hari, pembengkakan di kaki, sesak napas, lemas, hingga pucat. Next. Oke, next ada fisiologi dari sistem limfatik. Boleh di next. Definisi sistem limfatik adalah sistem tubuh yang berperan utama menghasilkan imunitas atau kekebalan tubuh. Sistem limfatik tersusun atas cairan limfe yang mengalir dari dalam pembuluh limfatik, organ limfatik, dan jaringan limfatik. Next. Fungsinya ada 3. Yang pertama mengalirkan cairan intestinal. Jadi pembuluh limfatik ini mengalirkan kelebihan cairan intestinal yang berasal dari ruang antar sel. Yang kedua ada mentransfer lemak dari makanan. Jadi pembuluh limfatik ini mentransfer lemak dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K yang diserap oleh saluran pencernaan untuk dialirkan ke darah. Lalu memfasilitasi reaksi imun. Jadi jaringan limfatik membangkitkan reaksi spesifik yang sangat tinggi terhadap mikroorganisme tertentu atau sel yang abnormal. Limfosit dibantu oleh makrofag akan mengenali sel asing tersebut dan menghancurkannya. Next. Next ada limpatik, jaringan limpatik dan organ. Jadi jaringan limpatik dan organ limpatik itu tersebar luas di seluruh tubuh. Jaringan dan organ limfatik dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan fungsi, yaitu fungsi organ limfatik primer dan fungsi organ limfatik sekunder.
Organ limfatik primer meliputi sumsum tulang merah, kelenjar timus, dan organ limfatik sekunder meliputi nodus limfa, nodulus limfatikus. Next. Pertama ini ada red bone marrow atau myeloid tissue. Di gambarnya itu ada di paha kanan ya. Di paha kanan itu ada bone marrow. Kalau agak ke atas sedikit kita bisa lihat red bone marrow-nya. Jadi sumsum tulang merah itu terdapat di tulang pipih dan epifise tulang pipa pada orang dewasa, yaitu merupakan tempat pembentukan limfosit. Lalu ada kelenjar timus atau timus gland, ada di atas jantung ya. Kelenjar timus memiliki 2 lobus. Kelenjar timus terletak di bagian atas tulang dada. Tiap lobus terdiri atas bagian korteks dan medula. Korteks tersusun atas sel-sel limfosit dan sel-sel epitel. Medula tersusun atas sel-sel epitel. Kelenjar timus ini tuh memproduksi hormon yang berfungsi dalam pematangan sel limfosit. Bisa dilihat di gambar, dia ada di antara paru-paru di atas jantung. Lalu kedua ada lymph nodes atau nodus limpa. Itu sekitar 600 organ yang berbentuk seperti kacang dan terletak di sepanjang pembuluh limfa. Nodus limfa mengandung sel limfosit B dan sel limfosit T. Kedua sel limfosit tersebut berperan dalam menghancurkan berbagai senyawa dan sel asing. Nodus limfa juga berfungsi menyaring cairan limfa yang mengalir dari dalam pembuluh limfatik saat cairan limfatik melewati nodus limfa. Lalu ada limpa atau spleen. Limpa itu berbentuk oval. Limpa merupakan jaringan limfatik terbesar di dalam tubuh, panjangnya sekitar 12. Limpa terletak di antara perut dan diafragma, bisa dilihat di gambar. Limpa terdiri dari bagian yang disebut pulpa putih dan pulpa merah. Kalau pulpa putih itu mengandung limfosit dan makrofag, sedangkan pulpa merah mengandung pembuluh darah. Darah yang mengalir ke dalam limpa akan bertemu dengan sel-sel limfosit dan makrofag di bagian pulpa putih. Sel-sel limfosit dan makrofag akan menjalankan fungsi imun terhadap patogen-patogen yang terdapat dalam darah. Lalu ada nodulus limfatikus. Nodulus limfatikus ini tuh ada tonsil sama lymphatic follicles. Nodulus limfatikus merupakan sengkumpulan jaringan limfatik yang tersebar di sepanjang jaringan ikat yang terdapat pada membran mukus yang membatasi dinding saluran pencernaan, saluran reproduksi, saluran urin, dan saluran respirasi. Beberapa berbentuk tonsil dan beberapa berbentuk folikel limfatik. Kalau tonsil itu terdapat di tenggorokan. Kalau folikel limfatik terdapat di permukaan dinding usus halus. Letak nodulus limfatikus sangat strategis untuk berperan dalam respon imun melawan zat asing yang masuk ke dalam tubuh melalui pencernaan atau pernapasan. Next. Lalu di sini ada lymphatic vessels atau pembuluh limfatik. Jadi perannya penting ya pembuluh limfatik. Saluran pembuluh limfatik ini dimulai dari kapiler limfatik. Kapiler limfatik adalah suatu saluran dengan ujung tertutup yang terletak pada ruang antar sel. Kapiler limfatik terdapat di seluruh saluran tubuh, seperti yang tadi dijelaskan sama Bu Mila, sejalan sama pembuluh darah. Kecuali di jaringan yang tidak berpembuluh, seperti tulang dan kornea mata. Sistem saraf pusat, sebagian dari limpa dan sumsum tulang merah. Kapiler limfatik memiliki struktur unik yang menyebabkan cairan intestinal dapat masuk ke dalam pembuluh tersebut namun tidak dapat keluar. Pada usus halus, kapiler limfatik mengalami spesialisasi yang disebut lakteal. Terus kapiler limfatik ini tuh akan bertemu dan membentuk pembuluh limfatik yang lebih besar dibandingkan kapiler limfatik. Melalui pembuluh limfatik, cairan limfa mengalir menuju 2 saluran utama, yaitu pembuluh limfa ke kiri dan pembuluh limfa ke kanan. Kalau pembuluh limfa ke kiri itu menerima cairan limfa dari kepala bagian kiri, leher, dada, lengan kiri bagian atas, dan seluruh bagian tubuh yang terletak di bawah tulang rusuk. Dan pembuluh limfa tersebut kemudian mengalirkan cairan limfa menuju pembuluh darah vena. Kalau pembuluh limfa kanan menerima cairan limfa dari bagian atas kanan tubuh dan mengalirkannya menuju pembuluh darah vena.
Next. Next ada abnormalities of the lymphatic system atau kelainan sistem limpatik. Penyakit yang paling umum dari sistem limpatik yaitu pembengkakan kelenjar getah bening atau KGB. Disebut juga limfadenopati. Terus ada bengkak karena penyumbatan kelenjar getah bening atau limfadema, dan bengkak karena kanker. Terus ketika bakteri berada dalam cairan getah bening, maka kelenjar getah bening akan membuat lebih banyak sel darah putih untuk melawan bakteri penyebab infeksi tersebut. Sehingga hal ini akan menyebabkan pembengkakan pada kelenjar getah bening. Yang bersangkutan misalnya kelenjar getah bening di leher, ketiak, selangkangan, dan lainnya. Next. Yang pertama ada limfadenopati. Limfadenopati itu digunakan secara umum untuk menggambarkan segala kelainan pada kelenjar getah bening. Limfadenopati adalah penyakit pada kelenjar limfa, biasanya dengan pembengkakan atau swelling, biasanya juga disebut adenopati. Limfadenopati leher itu biasanya pembesaran atau inflamasi limfa kelenjar di leher. Jadi kalau digambar itu dia kayak ada pembengkakan gitu. Next. Lalu ada limfadenitis sama limfangitis. Ini tuh biasanya disebabkan karena bakteri TB atau tuberkulosis. Jadi bakteri TB itu tidak hanya menyerang paru, atau biasanya pasien tuberkulosis tuh lebih mudah terkena limfadenitis atau limfangitis. Nah, bedanya tuh apa? Kalau limfadenitis itu pembesaran kelenjar limfa. Kalau limfangitis itu peradangan saluran limfa. Jadi kalau limfadenitis itu biasanya disebut limfadenitis TB. Kalau di leher itu disebutnya scrofula. Dia itu menyerang limfanodi inguinal, axilla, mesenterik, dan mediastinum. Terus gejala klinis limfadenitis TB itu ada massa yang tidak nyeri, jadi kayak ada satu benda gitu, benda keras yang membesar secara gradual dalam beberapa minggu atau bulan dan persisten. Kalau gejala sistemiknya itu demam atau menggigil, kehilangan berat badan, atau malaise pada 43% pasien. Bentuknya tuh bisa menjadi menonjol gitu di limfadenitis mediastinum di bagian dada. Dari pemeriksaan fisik itu bisa ditemukan massa pada limfanodi di daerah cervical. Jadi tadinya tuh nodulnya lembek gitu, terus jadi keras kalau misalkan dia limfadenitis TB. Terus kalau limfangitis itu sistem pertahanan tubuh, limfangitis itu tanda bahwa kalau limfangitis itu kondisinya tuh umum terjadi. Dia tuh banyak terjadi pada seseorang yang sistem kekebalan tubuhnya tuh lemah. Gejala umumnya sebenarnya sama, demam dan menggigil, kelelahan, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, nyeri otot, nyeri di sepanjang area yang terkena. Next. Ini ada gambarnya. Kalau yang kanan itu, kalau yang kiri ya. Kalau yang kiri itu berarti limfadenitis. Dia itu kayak pembengkakan gitu. Kalau yang kanan itu dia limfangitis. Dia kayak garis merah gitu di dekat nodus limfa. Jadi kayak sepanjang ketiak gitu. Next. Yang terakhir ada limfadema. Limfadema ini merupakan kondisi yang terjadi akibat gangguan transportasi aliran limfa yang menyebabkan terjadinya akumulasi cairan limfatik di ruang interstisial. Kondisi ini menyebabkan pembengkakan pada satu atau beberapa area tubuh. Limfadema dapat terjadi pada ekstremitas atau tungkai, batang tubuh, perut, kepala, leher, genitalia eksterna, serta pada organ dalam. Patofisiologinya itu melibatkan dua proses, ada ketidakseimbangan dan pengeluaran limfa sama kerusakan jaringan. Nah, kalau ketidakseimbangan antara produksi limfa sama pengeluarannya itu penting banget dalam proses patofisiologi limfadema.
Jadi limfedema itu muncul akibat kegagalan pengeluaran limfa, akibatnya transport limfatiknya itu gagal. Hal ini dapat disebabkan oleh kerusakan kongenital, destruksi anatomi akibat tumor, operasi, dan radioterapi, serta defisiensi fungsional. Nanti dia bakal muncul edema karena hasil kegagalan transport tersebut. Kalau misalkan edemanya udah parah tuh jadinya edema pitting. Terus yang kedua itu ada kerusakan jaringan. Kalau kerusakan jaringan pada limfedema itu disebabkan oleh inflamasi kronis yang dimediasi monosit, makrofag, limfosit, dan sel dendritik. Kurangnya tekanan oksigen akibat cairan yang penuh protein, serta proliferasi jaringan sperma dan parenkim dengan peningkatan penyimpanan substansi pada matriks ekstraseluler. Selain itu, kerusakan yang terus-menerus dapat menyebabkan kegagalan kapasitas transport limfatik. Hal ini lama-kelamaan akan menyebabkan penebalan pada jaringan kutan, serta hiperselularitas, fibrosis, dan peningkatan jaringan adiposa dan jaringan subkutan yang patologis. Bisa dilihat di gambar, jadi itu dia kayak bengkak gitu. Si limfedema ini tuh bisa menyebabkan limfangitis serta kerusakan kulit pada pasien limfedema. Nanti edema yang berubah dari pitting itu bisa menjadi non-pitting. Kalau edemanya udah non-pitting itu menyebabkan bahwa dia limfedemanya sudah berada di stadium akhir. Edema dan limfangitis yang terjadi menyebabkan mobilitas pergerakan pasien berkurang, dan hal ini menyebabkan ketidaknyamanan serta rasa berat pada tungkai bawah. Kalau di gambar itu dia kayak bengkak gitu kan di kaki kirinya, jadi dia mobilitas pergerakannya berkurang dan menyebabkan ketidaknyamanan. Next. Ya, sekian dari kelompok 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Mila. Dokter, silakan. Udah semuanya? Izin menjawab sudah, Ibu. Jadi nanti di email ke saya ya makalahnya. Ada pertanyaan? Tanya jawab? Masih sisa berapa menit nih? Nih kalau ke 55 berarti 5 menit lagi ya, 6 menit lagi. Ada pertanyaan tentang kuliahnya? Atau pertanyaan pada kelompok ini? Pertanyaan pada kelompok ini kalau nanti nggak sempat boleh tertulis, taruh di di bagian akhir makalah, tulis nama penanyanya, terus pertanyaannya apa, jawabannya apa, gitu ya. Nanti di email ke saya. Ada pertanyaan nggak? Kelas A, kelas ini enggak deh, kalau RKI itu nggak ada kelas A, kelas B ya. Saya lupa. Do you have any questions, guys? Pertanyaan enggak? Jadi ini kuliahnya udah ya untuk semester ini Izin bertanya. Silahkan. Ya, baik. Saya Hilda Sylvie izin bertanya terkait tadi ibu hamil yang menderita gonore itu kan bisa menyebabkan mata bayi terinfeksi buta karena melewati vagina yang terinfeksi. Lalu bagaimana dok kalau misalkan cara melahirkan itu dari sesar, apakah tetap terinfeksi atau gimana? Itu aja, terima kasih. Ya, bagus nih pertanyaannya. Jadi kita tuh operasi sesar itu juga enggak semata-mata karena ada gonore supaya bayinya terhindar dari gonore gitu ya. Jadi kan biasanya nih kalau begitu diketahui ibu hamil enggak sering sih ya, maksudnya kejadian ketahuan gonorenya begitu menjelang melahirkan gitu kan, sebenarnya beberapa saat sebelumnya udah bisa diobatin dulu ya ibunya gitu. Jadi untuk angka kejadian bayi lahir pada ibu gonore ini sedikit. Namun tadi seperti saya bilang pada perempuan itu infeksi gonore itu hampir asimptomatik, tidak bergejala gitu. Ya, itu kadang-kadang kaget gitu pas mau melahirkan lah ibunya gonore gitu ya, pasti dia jalan lahirnya infektif. Nah itu biasanya juga udah nggak ada kesempatan buat sesar SC. Tapi apabila sudah ketahui sebelumnya menghindari itu bisa dilakukan SC, tapi itu amat bergantung sama dokter obstetnya ya, dilihat kondisi ibunya memungkinkan nggak untuk
SC gitu, lihat ibunya dulu juga ya. Atau misalnya infeksinya nggak berat, masih bisa lewat partus per vaginam, tapi nanti bayinya diberi profilaksis, diberi antibiotik tetes mata biasanya gitu ya. Bayinya nanti langsung ditreatment gitu. Jadi bisa saja sih seperti kamu bilang tadi, boleh nggak sih SC? Boleh. Itu tergantung sama pemilihan oleh keputusan dokter obgynnya gitu. Apakah perlu sekali harus SC gitu. Kalau SC pun harus mengingat ibunya punya komorbid nggak, punya penyakit yang kira-kira memberatkan dia kalau harus SC. Ya, bisa sih, bisa tapi nggak harus gitu ya. Lihat kondisi dari infeksi gonorenya, lalu lihat kondisi ibunya juga. Ada lagi pertanyaan? Adakah pertanyaan lainnya? Ada sisa 2 menit nih untuk bertanya. Jadi ini kuliah patofisiologi selesai ya? Ini udah topik terakhir kan ya, kalau nggak salah? Izin menjawab, ini dulu yang terakhir. Nah ya udah. Ya, jadi kan saya hanya mengajar di semester ini untuk baik nurse, RKI maupun D3. Jadi memang mata kuliah patofisiologi hanya ada di semester 2 ya. Jadi semoga sukses ujiannya, semoga sukses juga studinya gitu ya. Andai kata nanti bisa bertemu secara offline, mudah saya lupa. Jadi kalau bisa ketemu offline, sapa aja, atau lagi main ke UPN, cari aja ya. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin live ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.